Oke rekan-rekan, kita akan mulai kuliah asinkronus hari ini, terutama di perkuliahan pertama ya, yang berhubungan dengan psikologi ruang cyber. Sebelum kita kemudian mulai perkuliahan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama berkaitan dengan struktur perkuliahan dan juga pengajarnya. Yang mengajar ada 3 orang, yaitu saya, Ardi ya, Bu Valina dan juga Bu Andini Damayanti. Ada beberapa materi besar yang rekan-rekan perlu perhatikan di dalam perkuliahan yang kita miliki. Pada sebelum UTS, fokusnya nanti akan lebih banyak pada materi-materi yang berhubungan dengan psikologi sosial. Sementara setelah UTS, materinya akan banyak berkutat dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan psikologi klinis ya, seperti adiksi, cyberkondria misalnya, dan juga kognitif ya, ada yang berhubungan dengan cyber slacking dan juga dasar-dasar intervensi daring. Kalau perundungan daring kita mungkin bisa melihatnya dari beberapa macam perspektif psikologi. Aktivitas yang kemudian akan kita lakukan nanti tidak hanya berhubungan dengan apa namanya presentasi materi yang diberikan oleh dosen, tetapi juga berhubungan dengan kita akan melakukan case based activity. Jadi nanti di pertemuan ke 5 kita akan memberikan sebuah skenario kasus di mana nanti rekan-rekan mahasiswa diminta untuk membahas kasus tersebut di pertemuan ke-6, dan di pertemuan ke-7 ya, nanti akan ada presentasi, tapi nanti kita akan secara random menunjuk salah satu kelompok saja sebagai pemantik diskusi. Jadi yang lain akan menanggapi. Nah, skenario kasus yang nanti akan kita berikan mohon dibahas sesuai dengan materi-materi yang sudah pernah kita berikan, minimal itu ya. Jadi kalau seandainya rekan-rekan mau menambahkan dengan perspektif teori yang berbeda, akan sangat dipersilahkan, itu akan jadi jauh lebih baik. Skenario kasusnya akan kita berikan selesai pertemuan ke-5. Jadi tidak kita berikan sekarang, tetapi kisi-kisi bagaimana cara mengerjakannya, sistematika makalahnya itu akan Anda bisa mendownloadnya di Saike rekan-rekan. Dan hal yang sama juga nanti pada waktu di pertemuan ke 13 dan 14 juga akan ada case based learning, jadi pembelajaran berbasis kasus ya, dan akan didiskusikan pada waktu di pertemuan ke-14. Dan modelnya juga sama, akan ada yang presentasi sebagai pemantik diskusi dan yang lain kemudian akan menanggapi, dan kita akan menunjuk secara random rekan-rekan. Proporsi penilaiannya, kuis 20%. Kuisnya bisa dilihat ada di minggu ke-4 dan juga minggu ke-10. Materinya bisa dilihat di RPS, apa saja yang kemudian harus dipelajari ketika kuis pertama di minggu ke-4, dan juga apa yang kemudian harus dipelajari di minggu ke-10. Jadi mohon diperhatikan di sana. Nah, case based report kelompok juga 20%. Yang pertama 20%, case based report yang kedua juga 20%, rekan-rekan. UTS dan UAS masing-masing 20%. Ini sengaja kemudian presentasinya kita kecilkan karena mengingat biasanya nilai yang ujian-ujian yang berbasis knowledge itu agak-agak jelek ya rekan-rekan. Jadi makanya biasanya 35% kita kasih proporsi untuk UTS, UAS-nya juga 35%. Tapi kali ini kita kecilkan karena kita ingin melihat bagaimana kemampuan sintesis dari para mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pembagian kelompoknya nanti akan kita lakukan ketika kita melakukan pertemuan tatap muka ya, di pertemuan ketiga rekan-rekan. Ini karena banyak libur cuti bersama ya, jadi kemudian mau nggak mau caranya ya begini ya rekan-rekan. Silahkan dibaca rancangan penugasan mahasiswanya dan juga RPS-nya. Ini semua sudah ada di dalam Saike yang Anda punya. Oke, dan saya langsung saja kepada materi hari pertama. Kebetulan tadi sebenarnya saya sudah merekam pada waktu perkuliahan ya, tetapi ketika saya memberikan perkuliahan di kelas B,
ternyata gagal. Saya baru menyadari gagal, sehingga mau nggak mau demi kemaslahatan bersama agar adil, maka saya melakukan perekaman ulang. Materi kita di pertemuan pertama ini adalah berkaitan dengan ruang lingkup dan juga pendekatan-pendekatan yang ada di dalam psikologi ruang cyber. Ini materi yang fundamental sebelum kita belajar soal materi-materi yang kecil. Karena di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang apa yang berubah antara realitas cyber dengan realitas fisik, terutama realitas tatap muka. Ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan perlu perhatikan di sini. Terutama 3 pertanyaan mendasar yang kemudian ada di dalam slide. Apakah kemudian realitas di dalam ruang cyber berbeda dengan realitas yang ada di dalam ruang fisik? Kalau berbeda, apa yang kemudian berbeda? Itu pertanyaan fundamental yang pertama, rekan-rekan. Pertanyaan fundamental yang kedua adalah, apakah kemudian ruang cyber merupakan sebuah entitas yang sifatnya tunggal atau entitas yang sifatnya jamak dan dinamis? Ya. Apakah itu kemudian merupakan sebuah entitas yang plural dan dinamis? Secara hakikat, nanti akan kita bahas bagaimana ruang cyber sebenarnya. Dan yang terakhir, pertanyaan mendasar yang lain adalah berkaitan dengan apakah pendekatan-pendekatan klasik di dalam psikologi sosial dan juga pendekatan-pendekatan klasik di psikologi lainnya, terutama ya salah satunya ya di psikologi sosial, cukup untuk kemudian kita bisa memahami perilaku-perilaku online. Ini dulu rekan-rekan. Jadi 3 hal ini yang nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kita sebelum kemudian kita mendiskusikan 3 pertanyaan mendasar ini, maka ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan perlu ketahui terlebih dahulu berkaitan dengan fungsi dari teknologi, fungsi dan kategori dari teknologi. Jadi ini fungsi sekaligus kategori, rekan-rekan. Yang pertama, fungsi teknologi itu kerap dikaitkan ya sebagai fungsi yang sifatnya membantu kita untuk memperkuat fisik yang kita miliki. Jadi sebagai contoh misalnya, manusia sebelumnya ketika ingin membajak sawah menggunakan kakinya. Melelahkan bukan? Maka mau tidak mau mereka membuat tools yang kita sebut sebagai cangkul untuk memudahkan manusia. Sehingga kemudian energinya tidak terlalu banyak. Semakin berkembang teknologi, kemudian manusia menemukan mesin bajak. Mesin bajak ini akan semakin memudahkan manusia dalam membajak sawah. Tidak perlu kemudian dia menggunakan teknologi, tidak perlu kemudian dia menggunakan kakinya. Ya. Yang dia gunakan teknologi, sehingga kemudian dia menjadi lebih efisien secara fisik. Kita mengangkat mobil tidak bisa, rekan-rekan. Tetapi karena adanya teknologi dongkrak, kita bisa kemudian membuat mobil itu menjadi terangkat. Ya, kalau kita lihat. Tidak hanya berkaitan dengan fungsi yang menguatkan fisik ya yang kita punya, membuat kemudian tenaga fisik yang kita punya menjadi jauh lebih efisien, tetapi dia juga memperkuat sensitivitas dari indera yang kita miliki. Misal, kalau kita ingin mendengar sesuatu, manusia itu hanya bisa mendengarkan dalam batasan 20-20.000 Hz. Tetapi dengan bantuan teknologi, kita bisa menangkap suara di bawah itu dan kita bisa dengarkan. Di atas 20.000 Hz juga bisa dengan bantuan teknologi. Mata kita juga memiliki keterbatasan dalam menangkap stimulus visual dalam jarak tertentu. Tetapi dengan bantuan teknologi, kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya sangat jauh yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Contohnya adalah teleskop. Kita bisa melihat bintang-bintang dan planet-planet, bagaimana bentuknya.
Dan tidak hanya itu, bahkan kita bisa melihat mikroorganisme, eh, makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang dengan menggunakan mikroskop. Fungsi teknologi yang ketiga adalah bagaimana teknologi juga bisa mengubah hakikat alamiah dari alam. Jadi mengubah hakikat alamiah dari alam itu sendiri. Ambil contoh, ketika misal sel sperma bertemu dengan sel telur, pasti akan terjadi pembuahan. Ketika laki-laki dan perempuan melakukan intercourse, dan perempuan pada masa suburnya, kemudian ada sperma yang kemudian bisa membuahi sel telur, maka akan terjadi namanya pembuahan. Akhirnya terjadi kehamilan. Tetapi kemudian dengan adanya teknologi kontrasepsi, kelahiran bisa dikontrol, rekan-rekan. Sesuatu yang sifatnya alamiah bisa dikendalikan akhirnya. Air biasanya akan mengalir dari atas ke bawah pada tempat-tempat yang secara alamiah itu sudah ada flow-nya. Tetapi dengan teknologi irigasi kita bisa mengatur di mana air itu bisa mengumpul sehingga dia bisa mengairi sawah. Sehingga ya, dengan adanya teknologi, mulai dari teknologi irigasi, teknologi kontrol terhadap kelahiran, kita bisa menjadikan alam sesuai dengan kehendak yang kita mau, rekan-rekan. Dan yang terakhir, fungsi teknologi adalah bagaimana teknologi bisa mendukung, ya, bahkan menguatkan kekuatan mental yang kita miliki. Contohnya adalah kalau kita ingin menghitung. Sebelum adanya teknologi, manusia ketika menghitung, dia menggunakan tangannya dan sekedar menggunakan ingatannya. Tetapi kemudian setelah ditemukan sempoa, maka manusia menjadi jauh lebih mudah dalam menghitung. Tidak hanya sempoa, kalkulator misalnya yang jauh lebih advance, jadi membuat manusia jauh lebih mudah dalam menghitung. Mungkin zaman dahulu, manusia ketika ingin menghafal sesuatu, mereka harus benar-benar mengandalkan kekuatan memori yang dia miliki. Tetapi saat ini, dengan kemajuan teknologi digital, maka Anda bisa menyimpan apapun di dalam hard disk. Sehingga kemudian kekuatan mental Anda menjadi semakin kuat ya di satu sisi. Kekuatan mental yang berhubungan dengan kemampuan geospasial juga bisa diperkuat dengan menggunakan teknologi. Contohnya adalah dengan adanya Maps, Google Maps. Karena Anda jadi lebih punya kesadaran di mana Anda sedang berada saat ini karena Anda menggunakan Google Maps daripada Anda kemudian tidak menggunakan Google Maps. Anda berada di utara kah, di selatan kah, di timur, di barat, di sekeliling Anda ada apa, itu bisa diperkuat dengan penggunaan teknologi. Jadi fungsi dari teknologi ada 4, yaitu memperkuat kekuatan fisik, ya, memperkuat kepekaan indera yang kemudian kita miliki, mengubah alam sehingga kemudian dia bisa melayani kebutuhan yang kita miliki, dan juga menguatkan kekuatan mental yang kita punya, atau kemudian menjadi extension atau perpanjangan dari kekuatan mental yang kita punya. Contohnya adalah memori yang saya bilang tadi diganti dengan hard disk. Nah, rekan-rekan, kita menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Apakah ada kemudian perbedaan antara realitas yang sifatnya fisikal dengan realitas dalam ruang cyber? Ada beberapa hal yang kemudian penting untuk kita cermati, karena lingkungan digital ternyata memberikan kita pengalaman yang berbeda pada banyak hal secara psikologis, rekan-rekan. Mulai dari persoalan identitas misalnya, rekan-rekan bisa baca sendiri. Ada kemudian kita bisa melihat pengalaman identitas kita yang berubah karena kehadiran teknologi digital. Saat ini kalau kita bisa lihat,
orang bisa memiliki namanya multiple identity. Orang bisa punya alter identity ketika dia memiliki gawai di tangannya. Saya yang laki-laki bisa merasakan secara virtual bagaimana rasanya diperlakukan sebagai perempuan ketika saya menggunakan akun dengan profil perempuan. Itu kenapa mungkin bukan mungkin ya, memang benar, ada satu skripsi mahasiswa saya yang mengangkat tema berkaitan dengan gender swagging. Bagaimana seseorang kemudian ingin merasakan eksperimentasi identitas dengan mengubah gendernya. Tidak hanya gender, apapun bisa berubah. Anda yang miskin bisa berlagak sok kaya di sana. Pengalaman sosial juga bisa berbeda. Rekan-rekan bisa memilih dengan mudah dan bisa kemudian menarik diri dari lingkungan sosial virtual di mana rekan-rekan berada. Yang itu mungkin tidak semudah itu ketika rekan-rekan berada di dalam sebuah ruang fisik. Rekan-rekan bergabung dengan satu komunitas tertentu, terus tiba-tiba bosan, tinggal unfollow. Dan rekan-rekan juga bisa kemudian mengatur keterlibatan sosialnya ketika berada di dalam sebuah ruang virtual. Tidak hanya itu, rekan-rekan, pengalaman interaksi itu juga berbeda ketika orang berada di dalam sebuah ruang digital, ruang virtual, atau ruang virtual ya lebih tepatnya, dibandingkan dengan ruang fisik. Dalam sebuah ruang fisik, interaksi itu sangat ditentukan oleh isyarat-isyarat sosial yang ditunjukkan oleh lawan bicara kita pada saat itu. Tiba-tiba misalnya dia mengedipkan mata, Anda langsung berpikir, wah ini kayaknya agak genit. Tiba-tiba kemudian dia tersenyum, dia ramah, dan lain sebagainya. Interaksi berubah saat ini. Di mana kemudian Anda bisa mengaturnya menjadi interaksi yang sifatnya asinkronus. Atau setiap percakapan, bisa jadi Anda delay, Anda tidak balas itu saat ini, tapi Anda balas itu mungkin 10 jam lagi, atau mungkin 2 hari lagi. Terus kemudian Anda mengatakan, maaf ya saya baru baca, padahal sebenarnya udah dibaca lama. Kalau kita lihat, jadi berubah di sini. Text sensory juga berubah ya. Kita bicara soal bagaimana tipe komunikasi teks yang kemudian kita pakai. Kerap kali kemudian berdampak secara psikologis pada pembaca. Rekan-rekan, ekspresi-ekspresi emosi saat ini kerap kali ditunjukkan dengan emoji. Dan kerap kali interpretasi terhadap emoji itu tidak sesederhana seperti apa yang kemudian ditunjukkan oleh emojinya. Ambil contoh, misalnya rekan-rekan ditanya oleh pasangan romantisnya, apa kabar? Terus kemudian dijawab dengan titik 2 dalam kurung. Smiley seperti itu. Senyum ya. Apa rekan-rekan kemudian tidak bertanya-tanya, ada apa? Lantas tenggelam dalam apa yang dipersepsikan dari emoji tersebut, rekan-rekan. Ya. Tidak hanya itu, dimensi yang lain seperti dimensi temporal itu juga berbeda. Ya. Jadi kalau kita bicara soal dimensi temporal, kita bicara soal waktu yang digunakan dan pengalaman yang diperoleh dalam satu lingkungan digital. Jadi waktu yang kemudian dirasakannya ketika orang berada dalam satu lingkungan digital. Termasuk kalau kita berbicara tentang moda atau spektrum sinkronus atau asinkronus. Ya. Pilihan untuk memperlambat atau mempercepat informasi atau komunikasi, atau membekukan waktu, pause dulu, itu bisa dilakukan di dalam sebuah ruang virtual. Dalam video ini, rekan-rekan bosan dengan saya, cuman kepengen tahu saja materi mana yang kemudian menjadi materi pokok, tinggal di skip. Saya masih ingat pada waktu saya masih menggunakan teknologi kaset di sekitar 30 tahun yang lalu, saya biasanya mendengarkan satu kaset itu penuh.
Kalau tidak suka sama lagunya, mau nggak mau saya harus berusaha untuk forward ya. Belum tentu kemudian pas juga tempatnya pada lagu selanjutnya. Saat ini rekan-rekan, dalam waktu 10 atau 15 detik, seandainya melodinya tidak cukup bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan buat Anda tinggal skip, tinggal next. Bahkan tidak hanya itu, rekan-rekan. Kalau seandainya Anda rasa bahwa komunikasi yang saya lakukan ritmenya terlalu cepat, Anda bisa perlambat itu dengan menggunakan YouTube ya. Itu YouTube kan bisa diperlambat atau bisa dipercepat kalau kita lihat. Atau bisa di pause sampai sini. Di dalam ruang fisik itu tidak mungkin. Dan juga dimensi realitas yang terakhir yang bisa jadi sangat berbeda, rekan-rekan. Di mana kemudian lingkungan digital kerap kali menciptakan pengalaman berdasarkan fantasi, tapi dirasakan seperti nyata. Padahal itu sebenarnya adalah ruang yang sangat imajinatif. Muncullah kemudian fenomena yang berhubungan dengan yang kita sebut sebagai fenomena hiperrealitas. Sebenarnya ini adalah pendekatan filsafat kalau kita bicara soal hiperrealitas. Apa itu? Yang virtual kerap kali mendahului yang real. Kalau rekan-rekan mengambil mata kuliah filsafat ilmu yang saya sampaikan, kita tahu bahwa konsep kecantikan kerap kali saat ini itu didahului oleh model terlebih dahulu dibandingkan realitasnya. Ada Photoshop dari model tersebut, padahal modelnya tidak secantik itu atau tidak semenawan itu. Tapi kakinya dipanjangkan, kulitnya kemudian dibuat jadi jauh lebih terang dan lain sebagainya. Atau dia menggunakan filter dan lain sebagainya. Dan menariknya adalah filter tersebut atau hasil dari edit Photoshop tersebut kemudian dijadikan referensi oleh banyak orang dalam melihat kecantikan. Padahal di dalam kenyataan sebenarnya tidak ada yang seperti itu, rekan-rekan. Fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pornografi misalnya, rekan-rekan, itu juga hampir sama. Yang tidak dilihat orang-orang adalah di pornografi, di film-film porno maksud saya, itu kan ada sutradaranya. Mereka kemudian diminta untuk melakukan beberapa gaya yang bisa jadi juga akan sulit dilakukan dalam sebuah dalam realitas aslinya ketika pasangan melakukan intercourse, disuruh berteriak dan lain sebagainya. Dan kerap kali kemudian itu dijadikan referensi, padahal sebenarnya tidak seperti itu secara alamiah. Ini yang menarik ya, kalau kemudian kita ingin menjawab pertanyaan pertama. Ada sebuah perbedaan realitas di dalam ruang virtual dengan ruang fisikal. Nah, pertanyaan kedua, apakah entitasnya tunggal ataukah jamak dan dinamis? Kita perlu memahami dulu bahwa realitas dalam ruang cyber itu adalah realitas psikologis yang kompleks. Kita bicara ruang di sini, kita tidak bicara tempat. Karena kalau tempat itu selalu sifatnya membatasi. Kalau kita bicara diskusi, kita bicara soal ruang diskusi, sehingga kemudian semua pendapat bisa diberi ruang untuk berbicara. Kalau kita bicara soal tempat diskusi, kita bicara soal tempatnya secara fisik. Ya. Dan tempat secara fisik itu kerap kemudian membatasi. Ruang psikologis yang ada dalam ruang cyber itu sebenarnya merefleksikan selera, sikap, dan juga ketertarikan kita. Rekan-rekan, apa-apa yang bisa jadi tidak dapat dipenuhi oleh seseorang di dalam satu ruang fisik karena norma dan yang lainnya bisa jadi kemudian justru bisa dipenuhi di dalam ruang virtual. Sebagai contoh misalnya, orang yang punya kecenderungan gelap tertentu, jadi kecenderungan untuk melakukan hal-hal gelap seperti agresi dan lain sebagainya, tidak mungkin kemudian bisa dilakukan di dalam sebuah ruang fisik karena batasan-batasan norma dan lain sebagainya. Mereka bisa membuat alter account, terus kemudian mereka meluapkan agresi yang mereka punya. Seseorang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda dengan orang kebanyakan juga bisa
kemudian mencari ruang tertentu yang ada di dalam internet untuk memuaskan hal yang sangat tidak normatif secara seksual yang dia miliki. Ya. Kalau dalam bahasa psikoanalisis kita bicara soal ruang cyber itu seperti ruang transisi sebenarnya. Sebenarnya ruang cyber itu merupakan perpanjangan ya, dari kita. Makanya saya ketika di filsafat ilmu atau di kognisi sosial pernah mengatakan bahwa saya sempat mengatakan bahwa yang tahu diri Anda itu bisa jadi hanya 3 pihak. Pertama, diri Anda sendiri. Yang kedua adalah Tuhan, dan yang ketiga adalah mesin pencari yang biasanya Anda gunakan untuk mencari sesuatu di internet. Bisa Google, bisa DuckDuckGo, atau Bing, dan lain sebagainya. Karena siapa pihak yang paling tahu soal Anda selain pihak yang selalu Anda tanyai ketika Anda sedang membutuhkan sesuatu, ketika Anda sedang tertarik dengan sesuatu, ya, dan ketika Anda merasakan cemas. Anda cemas sedikit, tanyanya Google. Anda sakit sedikit, tanyanya Google. Ada hasrat-hasrat yang kemudian Anda ingin luapkan, tetapi tidak bisa terluapkan di dalam sebuah ruang fisik. Anda juga larinya ke Google, ke internet, cari tahu itu di mana. Sehingga kalau mereka mesin-mesin pencari ini kemudian diminta untuk membuat profil psikologi yang Anda miliki, maka profil psikologinya bisa jadi jauh lebih lengkap dibandingkan profil psikologi yang bisa dibuat oleh psikolog. Karena dia tahu benar aktivitas Anda, apa yang Anda cari, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda cemaskan. Kalau dalam Slater ya, dia mengatakan bahwa kalau kita bicara soal ruang cyber, kita harus bicara 4 aspek. Virtuality, spatiality, disembedding, dan juga disembodiment. Kita akan bahas virtuality dan spatiality pada pertemuan kedua. Kalau disembedding, kita bicara soal ketidakmelekatan. Mudah sekali buat kita untuk tidak attach. Terlepas kemudian kita mungkin sangat addict ya terhadap internet, tapi tidak attach terhadap satu ruang tertentu. Kita dengan mudah kemudian untuk bisa keluar masuk di dalam satu kelompok tertentu, dalam sebuah kelompok-kelompok virtual. Makanya ghosting itu menjadi jauh lebih mudah ketika kita ngomong di ruang virtual dibandingkan ruang fisik. Pertanggungjawabannya jauh lebih berat, gampang diuber dan gampang diidentifikasi. Apalagi kalau Anda pengguna online dating sites menggunakan alter account. Disembodiment juga sama. Ketiadaan ketubuhan yang kita punya. Ketika kita sekarang berkomunikasi, kita tidak perlu bertemu tatap muka, rekan-rekan. Tidak perlu kehadiran saya di depan Anda langsung. Tiba-tiba dunia itu dilipat. Dan ketika komunikasi itu dilipat, kehadiran tubuh saya itu menjadi bukan prasyarat untuk membuat Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Salah satunya. Kalau dalam perspektifnya Attrill, dia mengatakan ada 3 aspek penting yang sebenarnya harus diperhatikan. Yang pertama adalah anonimitas, yang kedua aksesibilitas, dan yang ketiga adalah asinkronitas. Anonimitas adalah keadaan di mana kita tidak teridentifikasi. Di dalam sebuah ruang virtual, sangat mudah buat kita untuk mengatur derajat kita bisa diidentifikasi atau tidak. Anda bisa kemudian tidak diidentifikasi secara penuh dengan menggunakan alter account, atau Anda mengatur derajatnya pada taraf tertentu saja. Yang tahu, yang penting dia tahu nama panggilan saya, tapi profilnya saya sembunyikan. Bahkan tidak hanya itu, seandainya profilnya penuh, ya, identitasnya juga ada, rekan-rekan. Rekan-rekan juga kerap kali ketika berinteraksi dengan orang lain tidak terlihat secara fisik. Ini disebut sebagai anonimitas visual. Itu kenapa? Kalau rekan-rekan mau mendekati orang, akan jauh lebih mudah mendekatinya lewat bantuan teknologi digital seperti WhatsApp
atau Line. Karena tidak ada isyarat sosial dari orang lain yang menjajah persepsi Anda. Orang yang pemalu ketika mendekati orang lain, ada gebetannya gitu, mau dideketin, mendekati orang lain, bisa jadi menjadi tidak pemalu, menjadi jauh lebih romantis. Giliran ditemui, langsung tiba-tiba jadi pemalu lagi. Anda menjadi jauh lebih romantis karena derajat anonimitas visual yang bisa dikontrol. Aksesibilitas. Di ruang cyber, kita bisa punya akses kemanapun. Orang yang tidak tahu saya bisa mencari informasi apapun tentang saya. Sehingga sebelum bertemu saya, dia punya modal kurang lebih untuk kemudian berkomunikasi dengan saya. Kira-kira Pak Ardi itu sukanya apa ya? Sebelum adanya teknologi ini, orang harus beradaptasi dengan obrolan langsung terlebih dahulu, dan itu butuh waktu. Saat ini kamu bisa lihat bagaimana profil saya, dan kemudian kamu bisa mengira-ngira kira-kira orang ini sukanya ngobrolin apa. Karena aksesibilitas, dan tidak hanya berkaitan dengan orang, tapi dengan informasi apapun yang serba bisa diakses. Dan asinkroni, rekan-rekan. Bagaimana komunikasi itu bisa didelay. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang lain, rekan-rekan, kita akan beranjak pada pertanyaan ketiga. Apakah kemudian pendekatan-pendekatan psikologi klasik cukup untuk melihat atau menganalisis perilaku online? Lagi-lagi ini akan sangat bergantung kepada dalam perspektif mana kita bicara soal teori. Apakah dalam perspektif metateori, grand teori, middle range teori, atau micro range teori? Kalau dalam perspektif metateori, karena ini berhubungan dengan persoalan filsafat, ya, ontologi dan epistemologi, saya pikir tidak banyak hal yang berubah. Karena ini fundamen dasar ketika kita bicara bagaimana manusia itu berpikir, gitu ya. Grand teori ada perubahan beberapa, tapi tidak cukup banyak. Kalau kita bicara dalam perspektifnya SDT, self determination theory, yang mengatakan bahwa manusia itu punya 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu relasi, otonomi, dan kompetensi. Tidak berubah. Ya begitu grand teorinya. Cara kemudian kita melihat manusia dalam banyak realitas yang dia hidupi bisa kita lihat dalam 3 aspek itu. Grand teori dari psikoanalisis Freudian yang mengatakan bahwa ada id, ego, dan superego. Manusia itu kemudian kerap kali didorong oleh instinctive drive yang dia miliki, yang kemudian akan selalu bertempur dengan superego yang dia miliki. Dan mereka akan punya fungsi kendali yang disebut sebagai fungsi ego. Kan kita mengenali itu ya dalam psikologi kepribadian, id, ego, dan superego. Itu juga tidak berubah. Dalam banyak realitas kita bisa melakukan analisis dengan grand teori tersebut, misalnya. Tapi dalam tataran middle range teori bisa jadi berubah. Middle range teori itu di bawahnya grand teori. Ya. Misalnya kita ngomong soal tahap-tahap perkembangan. Apa iya dengan realitas yang baru ini tahap perkembangan akan tetap sama? Apakah iya mating preference atau bagaimana preferensi seseorang dalam memilih pasangan antara 20 tahun yang lalu dengan saat ini masih tetap sama? Bisa jadi berbeda, rekan-rekan. Micro range teori apalagi, kalau di kuantitatif, kalau kita bicara soal micro range teori, biasanya sudah jauh lebih operasional. Orang yang di atasnya middle range teori juga sudah berubah. Jadi impact terbesar dari realitas yang berubah itu adalah pada level yang ketiga dan juga level keempat, rekan-rekan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah begini, hati-hati rekan-rekan ketika kita ingin mengaplikasikan teori-teori yang sejak awal didesain untuk melihat realitas secara fisikal yang tiba-tiba ingin digebiah-uyah atau ingin diterapkan pada realitas yang sifatnya digital, rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara soal ini, kita akan dekat dengan satu konsep yang kita sebut sebagai skeuomorphisms. Ini adalah satu pendekatan desain ya biasanya yang mencoba untuk meniru
atau menirukan tampilan fisik, fitur-fitur dari objek di dunia fisik atau dunia nyata dalam interface pengguna digital. Apa itu? Masih agak membingungkan ya. Contohnya, kalau kita tahu namanya keranjang sampah, rekan-rekan. Keranjang sampah itu kan membuang sampah-sampah yang kita miliki dalam keseharian yang kita punya. Terus kemudian orang-orang sistem informasi itu bikin lambang user interface-nya recycle bin itu diganti juga dengan keranjang sampah. Padahal secara hakikat kan berbeda, rekan-rekan. Nah, kalau dalam psikologi yang saya mau tunjukkan ini, saya pernah mengikuti sebuah conference yang kebetulan penelitinya mengangkat tentang topik yang berhubungan dengan digital hoarding digital, yang kemudian dianggap bahwa Anda rekan-rekan tahu ya apa itu hoarding ya. Kalau di dalam dunia nyata dianggap sebagai sebuah disorder. Orang kerap kali kemudian mengumpulkan semua barang-barangnya, barang-barang apapun ya, termasuk barang rongsokan dikumpulin semua gitu ya, sampai rumahnya penuh sekali. Terus dia bilang bahwa hal tersebut bisa jadi terjadi di dalam dunia digital, yang disebut kemudian digital hoarding, yang pada waktu itu yang bersangkutan mengatakan bahwa hal tersebut juga merupakan disorder. Saya berpikir pada waktu itu, di mananya kemudian dianggap sebagai disorder? Apa batasan disorder? Jangan-jangan ini agak memaksakan konsepnya. Karena apa? Semua orang, saya mungkin agak bias ya kalau mengatakan semua orang ya, mungkin beberapa orang atau sebagian orang juga kerap kali di folder download yang mereka punya itu begitu banyak file yang ada di sana, dan mereka kemudian tidak melakukan organizing ya, tidak mengorganisasikan lagi file-file yang mereka miliki gitu. Dikumpulkan aja di sana, rekan-rekan. Tapi itu kan tidak mengganggu produktivitas yang mereka miliki, tidak mengganggu mekanisme adaptif dalam bergaul yang mereka miliki. Bisa jadi kita semua ini adalah hoarder kalau kita berada di dalam ruang digital, cenderung ngumpulin buku-buku, jurnal-jurnal, nanti yang dipakai yang mana ya dilihat nanti lah. Tapi apakah itu mengganggu? Jangan-jangan ini agak memaksakan, rekan-rekan. Tidak hanya itu, bahkan kalau kita bicara soal konsep well-being, bisa jadi ada perbedaan antara physical well-being, bukan maksud saya physical well-being ya, well-being yang kita maksud dalam sebuah realitas asli fisikal, dengan well-being yang kemudian kita mau angkat di dalam sebuah realitas virtual. Jadi bisa jadi kemudian agak berbeda di sini. Ini yang perlu untuk kemudian diingat baik-baik. Jadi jangan buru-buru kemudian untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah diteliti di dalam sebuah ruang fisik itu bisa applicable di dalam sebuah ruang digital. Sebentar, realitasnya berbeda. Jadi bisa jadi kemudian kita membuat sebuah teori baru atau kemudian memodifikasi teori yang lama sehingga kemudian jadi fit dengan realitas yang tadi kita sudah bahas dalam pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Semoga ini cukup dipahami. Lantas di psikologi ruang cyber itu sebenarnya kita belajar apa, rekan-rekan? Nah, sebagaimana kemudian disiplin psikologi ya, yang belajar soal pikiran, emosi, dan juga perilaku, maka psikologi ruang cyber juga bicara soal bagaimana pikiran manusia, emosi manusia, dan juga perilaku manusia dalam konteks perkembangan teknologi digital dan teknologi komputer. Karena hal tersebut, rekan-rekan, mengubah banyak hal. Tadi kan saya sudah menyampaikan perubahannya. Bahkan bisa jadi ada aspek motivasional yang berubah. Ada proses pembelajaran yang berubah. Ada proses sosial yang berubah. Ada proses sensasi dan persepsi yang kemudian berubah. Dan ada proses berpikir yang bisa jadi juga berubah. Dan kemampuan untuk kemudian mengambil keputusan bisa berubah. Misal nih, sekarang kita sangat menggantungkan pengambilan keputusan bisa jadi pada AI, rekan-rekan, dan lain sebagainya. Jadi sama saja dengan disiplin ilmu psikologi yang lain, tapi konteksnya adalah pada
karena perkembangan dan penemuan teknologi digital dan juga komputer. Saya akan memberikan satu catatan penting di sini, bahwa kehadiran teknologi digital dan juga perkembangan teknologi komputer saat ini, di mana segala sesuatunya kemudian seperti hanya terangkum dalam satu gadget ya. Jadi kalau tadi ada 4 fungsi teknologi ya, rekan-rekan ya. Kan ada fungsi fisik, ada fungsi indrawi, dan juga ada fungsi misalnya mental yang bisa memperkuat aspek mental yang Anda miliki. Dulu-dulu itu biasanya hanya menggunakan satu tools. Memperkuat fisik ya pakai mesin bajak gitu ya. Memperkuat pandangan ya menggunakan teleskop atau mikroskop. Saat ini hampir semua dari 4 fungsi tersebut, bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu gadget saja. Anda mau matikan lampu, seandainya Anda punya smart home, rekan-rekan, tinggal matikan lampu via gadget. Menghemat energi fisik yang Anda miliki. Berarti kan memenuhi fungsi teknologi yang pertama. Anda ingin memoto bulan, yang sebelumnya juga tidak bisa, saat ini beberapa kamera itu menjadi sangat-sangat kuat dalam memotret objek yang jauh, misalnya. Sekaligus kemudian Anda menyimpan semua memori Anda di sini. Memori berkaitan dengan nomor HP teman-teman Anda, dan lain sebagainya, misalnya. Jadi, perilaku udah berubah, banyak hal yang berubah. Dan bagaimana antara orang satu dengan orang yang lain, ya, berinteraksi dengan menggunakan teknologi, itu berubah. Berbeda sebelum kehadiran teknologi digital. Bercakap-cakap dalam ruang fisik tatap muka itu berbeda dengan bercakap-cakap ketika orang berada dalam sebuah ruang virtual. Lain hal, ada isu penting juga yang harus diperhatikan, bahwa perkembangan teknologi ya, kerap harus juga menyesuaikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan individu. Artinya apa? Kerap teknologi itu dibuat, termasuk teknologi digital dibuat dengan memperhatikan kemudahan-kemudahan yang sekiranya bisa dilakukan oleh orang ketika dia memakai gadget yang dia punya. Mungkin ini yang disebut sebagai human computer interactions ya. Jadi bagaimana kalau Anda menggunakan aplikasi bisa menjadi user friendly. Untuk bisa jadi user friendly kan berarti Anda harus belajar benar bagaimana mekanisme psikologi seseorang, sehingga kemudian satu aplikasi tertentu bisa gampang untuk dipakai dan gampang untuk dipahami pemakaiannya. Kalau Anda menggunakan VR misalnya, berarti di sini mempelajari tentang bagaimana virtual reality itu bisa membuat orang-orang menjadi immerse, punya pengalaman immersion. Jadi seakan-akan itu adalah ruang yang benar-benar nyata buat seseorang. Nah, itu kan harus dipikirkan. Ini yang disebut sebagai human computer interactions. Dan yang ketiga adalah isu yang besar juga adalah bagaimana kemudian perilaku individu dan juga kondisi psikologis yang mereka miliki itu dipengaruhi oleh teknologi. Nah, perkuliahan kita karena hanya 1 semester ya, rekan-rekan, hanya akan menekankan pada isu yang ketiga. 1 dan 2 tidak menjadi penekanan, walaupun akan ada pembahasan sedikit, rekan-rekan, berkaitan dengan ini. Oke, saya lanjut lagi. Saya kembali kepada sejarah. Ada beberapa hal yang menarik dari sejarah, terutama kalau kita bicara soal sejarah teknologi. Bicara soal cyber psychology tidak bisa lepas dari teknologi itu sendiri. Ya, bagaimana teknologi itu mengubah perilaku. Kalau kita bicara soal teknologi informasi dan komunikasi, kita juga harus melihatnya dalam perspektif sejarah. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi, baik yang analog pun, itu ternyata mengubah peradaban. Misalnya adalah teknologi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg di tahun 1450-an. Ternyata mesin cetak ini, rekan-rekan, mengubah banyak hal. Komunikasi yang sebelumnya hanya dilakukan via oral kebanyakan, dari mulut ke mulut, atau biasanya buku itu hanya
bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, pada kelas-kelas sosial tertentu saja. Tiba-tiba buku Bible pada waktu itu bisa diakses oleh semua orang dan bisa diterbitkan secara masif, sehingga orang mulai punya pengetahuan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ataupun pada waktu itu misalnya berkaitan dengan kitab suci. Tidak hanya itu, tapi juga berkaitan dengan penyebaran gosip yang ada dalam lingkungan istana kalau di Eropa. Sehingga kemudian pamflet dan leaflet begitu mudah disebarkan. Diseminasi pengetahuan juga lebih mudah untuk disebarkan pada saat itu. Kalau kita lihat dampaknya apa? Lahir namanya zaman pencerahan. Bagaimana Protestantisme pada waktu itu juga menjadi semakin bergaung dan menjadi semakin besar, dan memaksa kemudian Gereja Katolik untuk melakukan reformasi, karena mesin ini yang mengubah komunikasi menjadi bisa didiseminasikan secara masif. Nah, tidak hanya ini, 5 abad kemudian ditemukan juga telegraf. Telegraf ini revolusioner juga. Kalau sebelumnya hanya komunikasi yang sifatnya masif, ya, telegraf ini membuat dunia menjadi dilipat, membuat komunikasi manusia menjadi disembodied. Ini yang pertama kali, dan menjadikan komunikasi manusia menjadi dislocated. Tidak perlu kemudian lokasi di tempat yang sama. Itu yang kita sebut sebagai dislocated. Disembodied, tidak perlu kehadiran fisik saya. Cukup kemudian saya mengirimkan telegram, kemudian lawan bicara saya akan tahu apa yang kemudian saya komunikasikan. Ya. Lantas ada lagi teknologi yang kita tahu, yaitu gramafon. Ini juga di abad 19. Yang menarik dari gramafon ini adalah teknologi pertama di mana informasi dan komunikasi itu bisa di-delay. Jadi teknologi asinkronus pertama kali. Ketika sebelumnya orang ketika berkomunikasi itu harus here and now, tidak bisa di-pause. Ketika orang kemudian ingin menikmati hiburan, harus pergi ke opera theater, atau orang harus kemudian bermain musik di depannya. Namun sejak kehadiran gramafon ini, semuanya bisa direkam. Ya. Dan kemudian bisa diputar ulang. Lantas lahir lagi di abad 20 awal teknologi radio. Ini gabungan antara masifikasi informasi dan komunikasi yang ada di dalam mesin cetak Gutenberg, terus kemudian komunikasi yang sifatnya disembodied dan dislocated dari telegraf, dan juga teknologi asinkronus dari gramafon dijadikan satu. Menarik kalau kita lihat di sini, ya. Lantas kemudian di tahun 70-an 80-an ditemukan teknologi komputer. Tidak hanya berkaitan dengan bagaimana komunikasi bisa dilipat tanpa ada butuh kehadiran fisik dan juga ruang spasial di satu tempat tertentu, tidak hanya bisa asinkronus dan lain sebagainya, tetapi juga ada satu teknologi, satu gadget yang bisa merangkum itu semua, ya, bahkan menguatkan kekuatan mental kita sekaligus. Kita tahu itu adalah komputer misalnya. Dan ada yang menarik rekan-rekan, bahwa sebelumnya ketika kita melihat teknologi-teknologi tersebut, kebanyakan informasi itu disampaikan dengan broadcast. Berarti ada yang menjadi produser, ada yang menjadi konsumer, ada yang menjadi produsen dari informasi, dan ada yang menjadi konsumen dari informasi. Ya. Tapi yang menarik, setelah adanya revolusi digital, apalagi setelah kemudian gadget itu menjadi seperti saat ini, ya, seperti saat ini, dan apalagi ketika sosial media di tahun 2009 kalau tidak salah mulai diinjek di dalam setiap
smartphone seseorang atau handphone seseorang. Jadi akhirnya namanya smartphone pada waktu itu. Yang terjadi adalah siapa yang menjadi konsumer dan produser itu menjadi tumpang tindih. Karena apa? Orang yang menjadi konsumer dari konten informasi tertentu bisa menjadi produsen sekaligus. Anda penggemar dari kandidat capres tertentu, menyerap informasinya terus diolah sendiri, terus kemudian disebarkan pada jejaringnya, terus tiba-tiba besok viral. Siapa yang tahu? Anda saat ini kemudian lagi posting sesuatu yang mungkin agak membuat heboh orang lain, tapi Anda tidak sadar bahwa kontennya itu membuat heboh. Anda tinggal tidur 8 jam, bangun tidur tiba-tiba ada jutaan orang yang nge-like. Dan itu bisa aja terjadi. Seperti itu. Jadi, monopoli informasi tidak lagi ditentukan oleh broadcaster. Karena setiap user itu menjadi produsen sekaligus. Tidak hanya konsumer, tidak hanya produser, tapi juga menjadi produser dan juga sekaligus konsumer. Perubahannya banyak ya. Jadi ketika teknologi itu kemudian bisa menjadi satu seperti ini, perubahannya menjadi banyak sekali yang terjadi. Nah, saya balik lagi ke cerita ya soal ini. Jadi ini saya baca dari bukunya Nicholas Carr ya, tahun 2010, dan itu salah satu buku yang menarik untuk dibaca karena terlepas yang bersangkutan adalah wartawan, tapi dia sangat banyak melakukan kalau saya melihat ya, bacaannya luar biasa berkaitan dengan teknologi, dan bacaannya luar biasa berkaitan dengan sains dan psikologi terutama. Dia di sana menceritakan bagaimana Friedrich Nietzsche, Anda tahu Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ya, yang sangat produktif, mulai menggunakan prototipe mesin ketik Malling Hansen. Jadi mesin ketiknya Anda bisa lihat tuh sebelah kiri, mesin ketiknya Malling Hansen. Dan dia punya editor pastinya ya. Dan yang menarik adalah ketika Friedrich Nietzsche mulai menghasilkan karya-karyanya lewat mesin ketik ini, ya, hasilnya itu diberikan kepada editor, dan editor kemudian lama-lama mulai menangkap, kok ternyata tulisanmu kok nggak sepertinya tidak setajam dulu ya, katanya editornya. Dia cerita seperti itu. Si Friedrich Nietzsche awalnya nggak percaya, apa iya tidak setajam dulu. Terus dia coba untuk baca-baca lagi. Menarik rekan-rekan. Ternyata adalah dia menyadari ada perubahan. Karena bisa jadi, ini katanya Nietzsche sendiri dalam buku tersebut ya, dia menyatakan bahwa saya kok sepertinya tidak setajam dulu karena saya menjadi jauh lebih memperhatikan pada format dan kerapian. Ketika dia masih menulis tangan, mungkin segalanya tuliskan aja di sana ya. Tapi karena sudah ada mesin ketik dan segalanya itu mesti rapi dan lain sebagainya, jadi dia fokusnya itu jadi memecah fokusnya menjadi fokus pada kerapian juga misalnya. Tidak hanya itu, jam juga sama. Jam itu rekan-rekan, kalau kita ngomong soal waktu ya, waktu itu kan bukan ansih seperti itu, bukan pada hakikatnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal detik, ya, menit, jam, itu kan kita bicara soal kesepakatan. Kenapa kok detik itu begini? Kok enggak setiap ketukannya detik? Itu kan konsensus. Tapi yang saya mau ceritakan gini, sebelum adanya teknologi yang memudahkan kita secara mental untuk mengenali adanya waktu, manusia itu hanya mengandalkan tanda-tanda dari alam atau lingkungan eksternal, di mana ritme hidupnya sangat bergantung pada revolusi bumi terhadap matahari ya, dan perputaran bumi pada porosnya atau rotasi ya. Kalau pada waktu musim dingin, kalau di Eropa ya waktunya orang hibernasi misalnya, mulai kemudian mengumpulkan, memakan apa-apa yang sudah dikumpulkan ketika dia bekerja keras di musim panas. Jadi mereka sangat bergantung tanda-tanda alam pada ritme hidupnya. Sampai kemudian kita kenal ada sebuah konsensus akan waktu, rekan-rekan. Yang ternyata konsensus akan waktu ini mengubah perilaku manusia.
Kita tahu dalam agama-agama tertentu akhirnya mewajibkan kita untuk beribadah berapa kali. Tidak hanya dalam Islam, bahkan dalam Katolik pada waktu itu, bahkan di zaman pertengahan sampai 7 kali. Terlambat dianggap dosa. Ini di bukunya Nicholas Carr ya, lagi-lagi yang saya baca. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan, karena dilihat pada waktu itu orang berkumpul dengan lonceng. Kalau di Islam ya dengan azan ya. Kalau di Nicholas Carr ditunjukkan dengan ilustrasinya adalah di Katolik ya. Dan dia melihat bagaimana lonceng itu bisa efektif ya, mengumpulkan waktu kapan berdoa dan kapan selesai berdoa. Kemudian lonceng ini fungsinya diperluas lagi untuk mengumpulkan orang ketika misalnya ada kejadian-kejadian darurat. Tidak hanya berhubungan dengan agama. Dan mengumpulkan orang ketika waktunya bekerja. Jadi kalau sudah berdentang 7 kali di pagi hari itu waktunya orang kemudian berbondong-bondong untuk pergi kerja. Kalau jam 5 berdentang 5 kali sore hari, waktunya kemudian untuk pulang. Rekan-rekan. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian orang sudah mulai punya kesepakatan akan waktu ya untuk mempermudah transaksi antar tempat ya pada waktu itu. Orang kemudian berpikir untuk membuat jam kecil, yaitu jam saku, jam yang bisa dikantongi. Dan yang menarik adalah ada perubahan yang signifikan dari perilaku manusia pada saat itu, terutama di abad 19. Karena apa? Mulai dikenal istilah self-disiplin. Bahwa manajemen diri. Kalau terlambat itu bukan karena situasi eksternal. Terlambat karena kamu tidak melihat jammu sendiri. Karena kamu tidak bisa mengelola waktumu sendiri. Kita lihat. Jadi konsep self-disiplin yang sangat psikologis itu muncul karena adanya tools jam saku. Yang kemudian itu merubah peradaban kalau kita lihat rekan-rekannya. Nah, tidak hanya berkaitan dengan jam ya. Jadi tapi juga misalnya gini, saya masih ingat pada waktu saya masih SMP kalau mengerjakan tugas dulu itu masih pakai mesin ketik ya. Yang menarik adalah kalau salah itu kan selalu dikasih tip X gitu ya. Jadi kalau kebanyakan salah jadi nggak rapi. Tapi kita jadi jauh lebih hati-hati pada waktu itu sehingga salahnya kemudian jadi tidak terlalu banyak ya. Walaupun ya namanya SMP yang ngetik itu ya gradul-gradul ya Mas Ian. Walaupun sudah dilatih dengan 10 jari. Dan saat ini kita menggunakan keyboard di komputer kita yang fungsinya sangat lengkap ya, ada fungsi delete dan lain sebagainya. Menarik ya. Fungsi delete ini ternyata yang kita bisa mengedit sebelum di print ya, tidak membuat typo-typo mahasiswa itu menjadi semakin berkurang. Justru banyak sekali. Padahal ada fungsi yang autocorrect juga yang bisa disesuaikan dengan bahasa kadang-kadang. Nah, kita kemudian juga mengenal fungsi namanya copy paste. Yang 20 sampai 30 tahun yang lalu bahkan, ketika orang masih menggunakan teknologi yang analog, itu tidak cukup familiar ya. Tidak ada bahkan di dalam teknologi analog copy paste. Tapi coba bayangkan rekan-rekan, seandainya fungsi Ctrl-C dan Ctrl-V atau copy paste ini dihilangkan dari semua keyboard yang ada di seluruh dunia. Semua keyboard komputer dan keyboard laptop yang ada di seluruh dunia. Kok saya yakin ya tingkat depresi dan tingkat bunuh diri mahasiswa itu menjadi semakin meningkat ya. Stres mereka karena mereka sudah terbiasa untuk menggunakan itu dan itu mengubah bagaimana sinaps, jalur-jalur yang ada di dalam otaknya sebenarnya kalau kita lihat. Jadi ini cukup menarik untuk dilihat. Dan kalau kita lihat juga bagaimana teknologi digital yang kemudian kita miliki itu merubah batasan-batasan yang dimiliki oleh komunikasi-komunikasi tradisional sebelumnya. Karena segala sesuatunya memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya multitasking. Misalnya saya ambil contoh ya, saya pada waktu saya mengambil kuliahnya kode etiknya Pak Duta pada waktu itu, saya pada waktu Pak Duta baru mulai kelasnya sekitar 10 atau 15 menit, saya tiba-tiba teringat dengan setrikaan saya yang belum saya matikan. Wah, ini kalau saya bingung ya, saya mau tidak mau kemudian harus minta izin Pak Duta untuk pulang dan mematikan. Saat ini bisa jadi itu akan bisa diantisipasi dengan banyak hal, karena Anda punya gadget yang ada di
di genggaman Anda. Pada waktu saya zaman sekolah dulu, ketika saya rindu dengan kekasih saya, mau tidak mau saya harus menunggu kuliah itu berakhir. Baru kemudian saya bilang ke dia, saya kangen sama kamu. Tapi saat ini ketika rekan-rekan sedang mengikuti kuliah ini, apalagi kuliahnya adalah kuliah asinkronus yang perekaman seperti ini, rekan-rekan bisa melakukan apapun. Bisa sambil main Mobile Legends. Bahkan dalam kuliah tatap muka saja yang langsung, yang sifatnya sinkronus, tatap muka fisik ya, rekan-rekan pun tiba-tiba bisa mengatakan bahwa sepanjang kuliahnya Pak Ardi itu kok saya nggak ngerti dia ngomong apa ya, saya cuma kepikirannya kangen sama kamu, send, terkirim, terus tiba-tiba ngobrol di sana. Ada yang berubah. Anda tiba-tiba ingat bahwa burung Anda di rumah belum dikasih makan, maka Anda bilang pada orang di rumah, tolong dong kasih makan burung saya, di saat Anda sedang melakukan sesuatu yang lain. Hal yang mungkin tidak bisa dilakukan ketika orang hanya menggunakan teknologi yang sifatnya analog zaman dulu. Nah, ini menarik sebenarnya, rekan-rekan. Ada banyak hal yang kemudian berubah karena teknologi informasi yang kita punya sekarang. Mulai dari hyperlink ya, yang membuat kita kemudian terobsesi dengan ini isinya apa sih, ini isinya apa sih, ini isinya apa sih, sampai kemudian akhirnya menjadi semakin panjang hyperlinknya, tapi semakin tidak banyak yang tidak dibaca di sana. Padahal panjang, tab dari Explorer Anda bisa jadi panjang banget. Ini diteliti oleh Liu, ini sudah lama penelitiannya dan cukup menarik untuk dicermati ulang. Ada juga cara membaca yang berbeda. Ini penelitian Nielsen tahun 2008. Ternyata cara orang membaca itu, kalau dulu ketika membaca buku fisik itu dari kiri ke kanan, gerakan matanya kiri kanan gitu ya. Membaca buku itu kiri kanan, membaca kertas asli itu kiri kanan. Saat ini dengan gadget, cara membaca orang itu tidak lagi dari kiri kanan, tapi dari atas bawah. Ini cukup menarik. Dan ternyata rekan-rekan, waktu membacanya pun jadi jauh lebih ringkas atau singkat dibandingkan ketika Anda membaca dari kiri dan ke kanan. Ya, saya lupa ya pastinya berapa. Tapi yang menarik adalah dari eksperimen yang dilakukan oleh Nielsen, semakin kata-kata dalam sebuah situs web, situs online itu ditambah, ternyata semakin ringkas pembaca itu menyelesaikan bacaannya. Itu artinya bahwa seseorang tidak benar-benar membaca, tapi scanning. Itu kenapa juga kalau Anda tahu, kalau Anda membaca koran-koran online, biasanya dia akan memberikan waktu, memberikan informasi berkaitan dengan durasi membaca, kira-kira bisa diselesaikan dalam berapa lama. Karena kalau terlalu lama, terlalu banyak, orang akan malas membaca. Kita sudah terbiasa dengan yang ringkas-ringkas, apalagi kalau Anda pengguna Twitter atau pengguna X, di mana orang harus dibiasakan untuk dapat informasi 240 karakter saja misalnya. Dulu mungkin video pernikahan itu 30 menit. Orang bisa ngantuk melihat itu. Saat ini video pre-wedding dan lain sebagainya kalau bisa dibuat dalam waktu 3 menit dan sedramatis mungkin sehingga orang jadi pengen untuk nikah misalnya. Kayak begitu. Ada pola yang berubah juga, mulai dari pola berbagi, pola berbicara, pola kolaborasi, dan juga pola tindakan kolektif yang mungkin bisa kita cermati bersama dan akan jadi bahasan kita pada waktu di pertemuan keempat berkaitan dengan ini. Contohnya 30 tahun yang lalu ketika kita berkolaborasi dengan orang, mengenal orang tersebut menjadi hal yang penting agar kita bisa nyaman ketika kita berkolaborasi dengan orang tersebut. Ketika saya kemudian mau berduet bernyanyi dengan seseorang, saya tentunya harus yakin bahwa dia adalah pasangan duet yang tepat dan nyaman untuk saya ajak duet. Saya kenal dengan yang bersangkutan sehingga koneksinya nyampe. Saat ini Anda bisa menggunakan Smule ya untuk berkolaborasi terlepas Anda nggak kenal gitu ya. Yang penting curhatlah di sana dan lain sebagainya. Anda bisa bermain game mabar bareng gitu ya, dengan orang yang sama sekali Anda tidak kenal. Ini menarik. Kita akan lebih jauh bahas ini di pertemuan keempat. Dan banyak hal yang kemudian manifestasi perilakunya itu menjadi unik ya kalau seandainya kemudian kita mau dalami. Misalnya cognitive overload yang kemudian kita miliki. Kita saat ini cenderung multitasking. Rekan-rekan saat mendengarkan perkuliahan saya, entah sudah berapa kali melihat HP-nya. Entah sudah berapa kali juga
sambil mendengarkan saya, kemudian bermain Mobile Legends di HP-nya, atau mungkin sambil mendengarkan TikTok. Jadi yang penting perkuliahan saya jalan aja gitu, play aja gitu. Isinya apa karena kan tidak tidak penting mungkin. Dan itu menjadi fenomena yang cukup maksudnya sudah biasa terjadi, apalagi dalam satu pertemuan online. Ada satu kalimat yang menarik dari seorang sastrawan yang namanya T.S. Eliot ya, yang ditulis sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia menuliskan distracted from distraction by distractions. Jangan-jangan ini adalah gambaran masyarakat saat ini, di mana manusianya selalu terdistraksi ya, oleh distraksi dari distraksi, rekan-rekan. Jadi sudah kita ini gampang terdistraksi ya. Gadget yang kita pakai itu juga menjadi faktor distraktor utama. Bayangin ya, rekan-rekan lagi ngobrol sama orang nih, terus tiba-tiba WhatsApp-nya bunyi. WhatsApp-nya bunyi nggak cuma satu, itu kan sudah distraksi. Pas WhatsApp-nya bunyi, tiba-tiba Shopee bunyi, Tokopedia bunyi. Nah, berarti kan gadget Anda jadi menjadi sumber distraksi juga. Jadi kalau kita lihat distracted from distractions by distractions, ini mungkin gambaran yang paling tepat ya untuk menggambarkan ini. Saat ini kita ini menjadi reachable dengan gadget yang kemudian kita punya. Tidak ada waktu yang benar-benar bisa membuat kita punya waktu yang profound, bisa merenung ya. Karena setiap saat kita bisa dihubungi oleh siapapun. Ketika Anda libur di hari Sabtu dan Minggu, tiba-tiba pimpinan Anda menghubungi Anda untuk menyampaikan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan ketika kita dimanjakan dengan mode komunikasi yang membuat kita bisa reachable dengan siapapun, otomatis kita juga bisa di reach oleh siapapun yang bahkan kita tidak suka gitu ya, rekan-rekan. Ini cukup menarik. Nah, ada lagi yang menarik, bahwa saat ini juga manusia menjadi semakin terobsesi dengan sesuatu yang baru. Padahal sesuatu yang baru kerap kali sifatnya hanya trivial, bukanlah sesuatu yang sifatnya esensial. Tiba-tiba karena saya follower dari Red Velvet gitu ya, saya menjadi sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Airin gitu. Hal-hal kecil aja saya tertarik. Dia kemarin sempat ke Bali. Pada waktu di Bali, dia kemudian kelaparan malam-malam. Pada waktu dia kelaparan malam-malam, dia pesan mie goreng di hotelnya. Itu kan yang dilakukan Airin Red Velvet ya, pada waktu kemarin sempat liburan di Bali. Terus saya tiba-tiba ikut senang gitu ya. Itu kan sesuatu yang trivial ya, tidak esensial sama sekali. Akhirnya muncul gara-gara fenomena ini kemudian menjadi sangat menonjol ya, sangat salient. Maka ada istilah FOMO saat ini, fear of missing out. Karena kita selalu pengen tahu apa yang baru, takut kemudian ketinggalan informasi walaupun sedikit. Akhirnya kemudian mengarah pada disorder. Muncul namanya doom scrolling juga, istilahnya scroll aja sampai jari-jari Anda itu nggak kerasa udah capek banget ya. Waktu Anda habis 2-3 jam gara-gara scrolling ya. Doom scrolling aja gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang substansial dari materi yang ada di sana. Di satu sisi Anda juga harus survive dengan hidup, harus bekerja, waktu Anda malah habis dengan begitu. Dan Anda seakan-akan bisa mengeksplorasi apapun, bisa kemana-mana, tapi Anda cuma berada pada satu tempat saja. Ini kalau katanya Seneca ya, ini penulis di zaman Yunani Romawi dulu kalau nggak salah. Dia bilang bahwa to be everywhere is to be nowhere. Kalau Nicholas Carr, dia kemudian menuliskan sesuatu yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Darwin. Survival of the fittest pada zaman sekarang adalah survival of the fastest. Jadi kalau mau bertahan hidup ya, yang paling fit di zaman saat ini adalah yang paling cepat. Dan kita kemudian digencet dengan kecepatan-kecepatan itu. Ini menjadi hal yang juga menarik untuk kita bahas, terutama nanti kalau materinya berhubungan dengan adiksi dan lain sebagainya. Ada begitu banyak perspektif yang bisa kita gunakan atau grand theory yang bisa kita gunakan, mulai dari identitas sosial, interaksionisme simbolik, self concept ya, pertarungan antara real self dan ideal self, nanti kita akan juga bahas,
dramaturgi teori, di mana teori dramaturgi itu banyak sekali digunakan dalam perspektif sosiologi, ya, tapi juga populer di perspektif psikologi, ya, tidak hanya sosiologi, bahwa perilaku orang itu tidak hanya ada front stage-nya dia gitu, apa yang terlihat, tetapi ada backstage-nya juga. Yang dilihat motifnya apa gitu ya. Orang yang kemudian gemar untuk memposting quote-quote tertentu gitu ya, kelihatan bijaksana, itu pasti kan punya motif tertentu yang kemudian perlu Anda lihat ya. Ada backstage, ada front stage. Dan dunia virtual, dunia sosial media apalagi, itu kan dunia panggung sandiwara, dunia dramaturgi istilahnya. Nah, ada lagi teori yang lain, ini juga turunan dari interaksionisme simbolik sebenarnya, looking glass up. Bahwa sebenarnya diri kita itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan dari bagaimana cara kita mempersepsi persepsinya orang lain. Ini menarik. Jadi bukan bagaimana persepsi orang lain terhadap kita, tapi persepsi kita terhadap persepsi orang lain. Kita itu seringkali menganggap bahwa ini ya, saya kasih contoh ilustrasinya, bagaimana persepsi kita atas persepsi orang lain. Kita kerap sangat riang gembira ketika kita di-like oleh orang lain. Artinya kita mempersepsikan bahwa orang lain itu suka dengan kita. Padahal belum tentu yang like status-status kita atau postingan-postingan kita di dalam sosial media itu orang yang benar-benar suka sama kita atau benar-benar tergila-gila sama kita. Ya paling dianggap relevan lewat cocok dikit nih, yes. Tapi kita cenderung exaggerating itu dengan wah yang like banyak, seneng aku gitu. Karena pada prinsipnya semua orang di dalam saya mohon dikoreksi kalau ngomong semua ya, sebagian besar orang ketika mereka berada dalam sebuah ruang virtual, mereka peduli dengan panggungnya sendiri. Mereka juga berlomba-lomba untuk mencari tempatnya sendiri. Kalau motifnya adalah memang untuk mencari panggung, kebanyakan orang hanya mencari panggungnya sendiri ketika berada di dalam sebuah media sosial misalnya, berburu like semuanya. Jadi jangan gear dulu kalau like-nya Anda misalnya ada 5 atau 10 orang, berarti 10 orang itu tergila-gila atau benar-benar suka dengan apa yang menjadi konten Anda gitu. Karena itu hanya persepsi Anda terkait dengan persepsi dia gitu. Belum tentu seperti itu. Ini kan ngomong meta persepsi, rekan-rekan. Oke ya rekan-rekan, ini itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan kita akan ketemu lagi di pertemuan asinkronus yang kedua nanti pertemuan fisiknya yang pertemuan ketiga. Terima kasih banyak dan selamat pagi, siang, sore dan malam rekan-rekan.